Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Olan Channel. Nah, di video kali ini teman-teman, aku mau lanjut membahas mengenai Persit. Nah, kali ini aku mau membahas hal tersulit menjadi istri TNI ya. Ternyata ada hal tersulit loh saat menjadi istri tentara ini. Nah, kira-kira apa aja sih hal tersulitnya? Adanya LDM gitu ya, atau hubungan jarak jauh. Bukan berarti kalau kita sudah menikah dengan anggota TNI terus kita enggak ditinggal. Jangan salah teman-teman. Kalau suami kita ya dapat tugas untuk satgas ya, baik itu di perbatasan, di beda pulau, di luar negeri ya, mau gak mau kita bakal LDR lagi, bakal LDM jarak jauh kayak waktu sebelum nikah. Nah, seperti halnya LDR gitu ya teman-teman, saat berjarak ini ya pasti sulit atau susah sekali untuk komunikasi, untuk tahu kabarnya, si suami sudah makan apa belum di sana, terus suami aman nggak di sana gitu ya. Belum juga nanti saat kita ditinggal kita nggak boleh kemana-mana gitu kan, harus di asrama. Terus kalau misal nih teman-teman saat ditinggal masih keadaan hamil ataupun melahirkan ya, udah pasti tidak bisa ditemani karena suaminya ada tugas gitu kan. Jadi apa ya, nanti tuh saat tugas ya harus berjuang sendiri gitu, harus berjalan, harus bisa hidup sendiri dulu gitu ya. Kalau sebelum nikah kan kita bisa lah sama orang tua lah, tapi kalau sudah nikah ya udah kita sendiri gitu. Karena berjarak ini juga ya teman-teman sering terjadi salah paham, kita jadi negatif thinking gitu ya, mikirnya enggak suamiku jangan-jangan di sana gitu ya main-main gitu ya, atau mungkin suamiku melakukan hal yang tidak diinginkan. Nah itu bakal apa ya, bakal terlintas gitu ya, gimana enggak gitu kan, yang namanya sudah berkeluarga gitu ya, udah nikah ya, masa tiba-tiba harus berjarak lagi gitu kan ya. Pasti adalah pikiran-pikiran kayak gitu ya. Itu tergantung kembali ke pribadi masing-masing. Kita harus bisa yakin, harus bisa percaya sama suami kita. Kalau suami kita tuh di sana tuh lagi kerja gitu. Tersulit selanjutnya yaitu kita harus mengerti dan sabar tentang kerjaan calon suami kita. Jadi kita tuh udah dituntut dari awal kalau mau nikah sama TNI harus bisa mengerti pekerjaan suami gitu ya. Suami itu kerjanya 24 jam. Kadang ya sehari, 2 hari atau beberapa hari itu enggak pulang. Nanti tiba-tiba tengah malam lagi tidur digedok-gedok, ditelepon harus keluar gitu kan, harus melaksanakan tugas. Nah sedangkan kitanya mungkin lagi butuh ada suami, kitanya juga lagi capek, lagi butuh teman atau butuh bantuan suami, tapi suami harus kerja. Lah kita harus mengerti hal tersebut teman-teman. Padahal di sisi lain pun kita juga ada gitu ya rasa ingin apa ya, dimengerti juga. Nah, tapi inilah yang harus kita lewatin gitu kalau saat kita sudah menjadi istri tentara. Jadi saran aku bener-bener sebelum nikah teman-teman tuh harus ngerti dulu nih kondisi calon suaminya tuh seperti apa. Jangan sampai nanti kalau sudah nikah teman-teman tuh kaget kalau suaminya tuh sibuk. Hal tersulit selanjutnya apalagi buat pengantin baru, buat ibu Persit baru, yaitu aturan yang ada gitu ya. Contohnya itu kita saat sudah menjadi istri tentara itu terikat dengan aturan asrama dan juga aturan Persit, dimana kita sudah tidak bisa semena-mena waktu masih single gitu ya. Bisa main seharian, berangkat pagi, pulang malam, kita bisa kesana kemari atau bisa mejeng sana sini gitu ya. Kalau sudah sama suami terus masuk asrama ya kita tidak bisa seenaknya seperti itu. Karena apa? Yaitu tadi kita itu membawa nama suami. Jadi kita tidak boleh seenaknya dalam melakukan suatu hal gitu ya. Jadi harus ingat kalau teman-teman itu seorang Persit, kalau teman-teman itu seorang istri dari anggota TNI. Jangan sampailah apa yang kita lakukan sampai mencoreng nama baik
suami kita. Jangan juga terlalu banyak masalah. Kalau misal dulu sebelum nikah suka ngelabrak gitu ya, ngelabrak orang, misal nggak terima, kesal langsung labrak, pek gitu ya. Kalau sudah jadi istri TNI ya harus tahu etika, harus tahu sopan santun. Kalau ada masalah ya harus diselesaikan secara baik-baik, secara berdamai, secara kepala dingin, secara komunikasi gitu ya. Karena kalau misal kita masih hidup gaya seperti itu, nah itu nanti bakal ada sanksi sendiri teman-teman ya, entah itu sanksi sosial atau teguran atau bagaimana ya. Tapi itu semua tujuannya tujuannya tuh untuk baik, nah untuk hal baik buat diri kita, buat rumah tangga kita dengan suami. Hal tersulit selanjutnya yaitu suami tertutup mengenai pekerjaannya ya. Jadi jangan dianggap kalau kita sudah nikah sama anggota TNI terus kita bisa tahu seluk-beluknya mengenai kemiliteran atau TNI-TNIan yang terlalu dalam gitu ya. Tidak bisa teman-teman, tetap mereka tuh punya rahasia yang hanya mereka simpan, nggak bisa mereka asal cerita aja. Mungkin ya kalau misal kita tanya gitu mengenai masalah di sini ada gini ya, di situ ada gitu ya, yang menyangkut mengenai TNI gitu ya, yang mungkin kalau suaminya yang mau bercerita ya mungkin bercerita yang seadanya gitu ya, tapi tidak sampai yang dalam-dalamnya. Karena apa? Karena mereka itu emang dituntut untuk menjaga rahasia. Jadi teman-teman tuh jangan marah atau jangan ngambek saat suaminya itu punya rahasia gitu ya, atau tidak mau menceritakan pekerjaannya, karena itu memang sudah tuntutan mereka untuk bisa menjaga rahasia. Hal tersulit selanjutnya yaitu saat kita sudah menjadi istri tentara ya, otomatis kan kita menjadi anggota persitnya. Mau nggak mau, siap nggak siap, bisa atau tidak, teman-teman harus ikut giat persit ya, walaupun keadaan teman-teman misal masih kerja gitu. Kalau namanya giat persit ya, kalau emang diwajibkan seluruh anggota ikut ya, mau nggak mau teman-teman harus izin kerja dan harus ikut giat persitnya. Terus teman-teman kalau misal ditunjuk jadi pengurus ya, mau nggak mau harus siap gitu ya, karena itu sudah tanggungan atau sudah hal yang harus dilakukan oleh seorang istri tentara. Kemudian hal yang tersulit ya teman-teman, yang bahkan sampai saat ini masih aku rasakan, yaitu membagi waktu teman-teman antara pekerjaan, giat persit dan juga keluarga. Nah jadi kan kalau misal teman-teman cuma jadi ibu rumah tangga ya mungkin bisalah ya mengikuti giat persit kapan aja, bahkan jadi pengurus pun tidak masalah gitu kan. Tapi beda dengan ibu persit yang kerja, yang berkarir. Jadi mereka nanti bakal dihadapkan harus sering izin di tempat kerjanya, harus dihadapkan selalu menghadap bosnya, harus dihadapkan harus izin terus, dimana kan ya namanya kerja gitu kan ya, kalau kita izin terus juga nggak enak, kita ya sungkan juga kan sama partner kerja kita, terus pekerjaan jelas pasti sudah tertunda gitu kan ya. Tapi mau gimana lagi, kalau misal kita tidak ikut giat persit pun nanti juga bakal bakal pertanyaan, loh kemana kok nggak ikut giat persit. Nah ini kan sudah kegiatan yang wajib diikuti tiap persit gitu ya, sudah harus dijalani, kok nggak pernah ikut giat persit, kok absen terus, gimana nih gitu kan. Pasti nanti yang kena juga calon suami kita gitu, maksudnya gimana nih istrinya kok nggak pernah ikut giat gitu ya. Belum lagi kalau misal nih sudah punya anak kecil gitu, tambah mumet lagi gitu. Jadi harus bisa ngebagi gitu ya waktu antara keluarga, suami sama anak, kemudian tentang pekerjaan, kemudian mengenai giat persit. Jadi saran aku ya teman-teman, sebelum jadi sah istri tentara, dipikirkan lagi nih teman-teman, nanti setelah nikah tuh mau kerja atau tidak. Terus kalau misal kerja, carilah kerja yang emang yang tidak terlalu berat gitu loh teman-teman, yang memudahkan teman-teman untuk izin jika teman-teman ada giat persit. Oke, itu tadi ya teman-teman sharing mengenai hal tersulit saat menjadi pendamping atau istri dari TNI ya. Itu hal tersebut juga menjadi seorang persit, tapi dari hal-hal tersebut itu ya teman-teman, itu membuat kita bisa menjadi lebih dewasa, membuat kita bisa jadi lebih hidup tuh ternyata seperti ini ya. Terus kemudian melatih kesabaran kita juga, komunikasi kita juga dengan suami, dengan keluarga, dengan orang sekitar, bersosial gitu ya. Jadi
buat teman-teman harus sudah dipersiapkan semua gitu ya. Jangan sampai nanti setelah nikah, setelah masuk asrama, teman-teman bingung gitu ya, harus ngapain, harus gimana gitu ya, nanti jengkel sendiri atau gimana. Jangan sampai, oke? Jika teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing, boleh banget langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Insyaallah aku bakal balas DM teman-teman. Nah, jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.